Halo, selamat datang kembali di Baca Lantang Radio. Kali ini, aku akan membawakan satu cerita pendek yang ditulis oleh Bang Su dengan judul Desa Angker Tepi Sungai yang pernah diterbitkan pada 4 Desember 2024 di Kompas. Desa Angker Tepi Sungai. Menjadi guru di daerah terpencil membuat nyali seseorang guru baru sepertiku tertantang. Selain keindahan pesona alamnya yang masih alami, aliran sungai dan air yang begitu indah beserta ikan-ikan yang masih segar sangat memanjakan siapapun dia. Tapi anehnya, ternyata di desa yang kelihatan damai, tempat aku mengabdi, masih saja ada makhluk halus menjadi penunggu sebuah kantor sekolah. Hari itu, di sekolah, kami akan berangkat menghadiri undangan kegiatan perkemahan pramuka, garda, camp, perbatasan. Tepatnya di Desa Melati, Kecamatan Sukamaju. Sekolahnya berada di dekat sungai. Kegiatan ini tentunya melatih para siaga dan penggalang untuk lebih mandiri dan mempunyai mental baja dalam menaklukkan alam. Sebagai guru baru, aku patuh saja terhadap atasan yang menugasiku. Sekolah kami berdekatan, hanya berjarak 3 kilometer. Kegiatan yang dilaksanakan banyak sekali. Selain berbagai perlombaan, tentunya ada kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu semua peserta adalah api unggun. Nah, di sini ternyata makhluk itu ikut hadir dan pesta pora selayaknya para peserta perkemahan. Di sini tempatnya kuntilanak berkumpul. Pak, kok satu orang peserta kita kelihatan aneh? Ujar Pak Edi, guru seniorku. Yang mana, Pak? Kok saya tidak melihatnya? Tanya aku penasaran. Itu, siswi SDN 5 Melati itu. Dari tadi dia menangis dan ngomong sendiri di dalam tenda. Pungkas Pak Edi menambahkan. Suasana keharuan pesta api unggun waktu itu terhenti seketika. Sebenarnya, malam itu akan ada penampilan pentas seni dari peserta. Tentunya peserta sudah siap tempur untuk unjuk gigi dalam ajang tahunan itu. Tetapi naas, tari siswi cantik itu kedatangan tamu yang merasuki jiwanya. Malam itu, suasana mencekam. Ada yang mengganggu ketenangan kampung kami. Tentunya mereka hadir untuk ikut berjoget ataupun mereka tidak senang dengan kehadiran kami yang sejak pagi membuat keributan. Masih menjadi sebuah pertanyaan besar. Para panitia perkemahan panik. Apa yang sedang terjadi? Tolong, siapa yang bisa membacakan mantra atau apalah? Ujar Pak Edi. Jangan biarkan tari diganggu kuntilanak itu. Jelas teriakan Pak Edi melintas di telingaku.
Panggil saja dukun kampung kita, dia yang bisa menangani masalah ini. Sambung Pak Munjer, seorang guru dari kampung sebelah. Saat itu semua kebingungan. Siswi yang dirasuki kuntilanak itu semakin menjadi-jadi. Ia berteriak histeris dan berlari ke sana kemari. Ia berubah total baik suara maupun gerak-geriknya. Wujudnya tari, tapi suaranya berubah total. Mungkin saja panggung kampung kami pada saat itu ingin mengekspresikan bakatnya juga, ingin tampil di atas pentas. Tapi lewat tubuh orang lain, yaitu tari. Aku yang saat itu dekat dengan tenda Pak Edi mencoba menghampiri tari. Aku kasihan kepada tari. Ia menangis, meringis, berteriak dan berlari-lari mengejar sesuatu. Aku mencoba menenangkan diri dan membuka mushaf yang aku bawa dari rumah. Sejak kuliah, di kampusku ada pembekalan khusus untuk mahasiswa yang ingin mengadakan perkemahan. Aku masih sangat betul pada waktu itu ada seorang ustadz yang memberikan wejangan yang sangat berkesan. Ia berpesan di desa-desa itu pasti ada makhluk halus penghuni yang menetap di sekolah. Seperti kuntilanak, gendruwo, demit, pocong, dan lain-lain. Sekolah itu tempat yang nyaman bagi mereka. Mereka berdiam diri di toilet yang kotor dan ruangan yang kumuh. Ia mengajarkan banyak hal terkait penanganan makhluk astral ini. Ia menamakan kegiatan ini dengan ruqyah. Di kampung ini asing sekali dengan sebutan itu. Mereka hanya mengenal dukun kampung yang punya skill dengan cara tradisional juga. Salah satunya, mereka harus menyediakan seekor ayam kampung untuk menjadi semahan hantu. Kontradiksi memang, tapi itulah realita yang terjadi. Aku jadi si malakama. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah kalimat yang pertama aku sebut. Hah? Siapa itu? Kok kelihatan baru ya? Tanya salah seorang guru. Itu Pak Junaidi guru yang baru lulus itu. Jawab Pak Jaka. Aku yang mendengar bisikan itu tidak begitu memperdulikan pertanyaan-pertanyaan mereka. Aku hanya fokus membacakan beberapa surah dari mushaf yang aku bawa. Mulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan surah yang lain pengusir jin dari ustadz kami. Baru 5 menit, aku komat kamit dengan bacaan mushaf kecilku. Ternyata benar ada kuntilanak yang mengganggu. Tidak lupa aku mengambil sebuah pulpen yang sengaja aku tusukkan ke bagian telapak kaki Tari. Tari berteriak kesakitan. Sakitnya pertanda kuntilanak di dalam tubuh Tari tersiksa. Tersiksa dengan tusukan kuntilanak, merasa kepanasan dengan bacaan-bacaan ayat suci. Mulutku mengeluarkan sumpah serapah. Dasar kunti jahanam, kunti pengganggu manusia, laknat. Keluar, kamu keluar, dari mana asal usulmu? Jika mau selamat, jangan ganggu anak ini, ujarku. Gejolak batin terasa di tubuhku. Kepalaku rasanya membesar. Aku sudah merasa di alam yang berbeda. Karena aku sedang berdialog dengan kuntilanak yang melekat pada tubuh manusia. Lama-kelamaan, ia lari terbirit-birit.
ia meninggalkan tubuh Tari. Sedangkan Tari tubuhnya lemas tak berdaya. Semua mata yang melihat menyaksikan peristiwa itu dan menyatakan kuntilanak itu telah lari. Tapi siapa yang menduga? Ternyata ia menyusup lagi ke tubuh Mizan. Seorang anak laki-laki yang dikenal aktif dalam penjelajahan. Tubuh Mizan bergetar. Aku kembali murka. Bagiku kuntilanak ya laknat. Tak mau meninggalkan tempat yang dipenuhi ratusan manusia pada saat itu. Pak Joynedi, tolong kesini. Ini ada yang kena lagi satu. Mizan? Iya, Mizan. Siswa SDN Kenanga. Imbu suara lelaki berteriak. Baik, saya akan ke sana. Jawabku dari jauh. Aku berlari bergegas mendekati sumber suara. Sebenarnya di hatiku bergemuruh. Aku hanya mengelus dada. Malam ini apa yang sedang terjadi? Sudah parah sekalikah desa ini? Dan apakah ini tempat makhluk astral berkumpul? Tanyaku dalam hati. Kali ini aku tidak sendiri. Mbah Maun, seorang dukun kampung, datang untuk meredakan suasana. Kelihatan ia sakti. Saya melihat dari raut wajahnya dan jenggot putihnya yang memukau. Perawakannya juga tinggi dan usianya kelihatan sudah berkepala 6. Aku sedikit canggung. Canggung karena ada orang yang lebih senior di sampingku. Ia mulai qomat kamit dan membacakan mantra kesayangannya. Aku tetap dengan kebiasaanku, membaca mushaf sambil berdoa kepada Tuhan agar segala makhluk astral ini kabur. Sekali lagi jiwaku memberontak. Ini sangat berlawanan dengan dianjurkan agama kami. Ternyata hal aneh terjadi. Kali ini ia semakin ganas. Mizan sedang dirasuki penjelmaan hewan buas. Persis seperti seekor serigala. Ia mau menerkam kami yang ada di sampingnya. Aku sedikit menyerah dan kewalahan. Sedangkan Mbah Maun tetap saja membacakan mantra. Benar-benar ini di luar dugaanku. Aku lelah dan tersandar pada sebuah tiang. Ini pasti penjelmaan dari makhluk halus yang menyerupai seekor hewan. Aku iseng menanyakan asal-usulnya. Ternyata ia bukan berasal dari kampung Melati. Makhluk itu datang dari Pulau Jawa. Kalimat yang diucapkan fasih berbahasa Jawa. Entah apa gerangan ia sampai ke desa Melati. Aku pun tidak menyangka. 30 menit berlalu, aku dan Pak Maun masih berusaha mengusir makhluk halus sekuat tenaga. Seketika, aku kaget. Mizan memberontak. Matanya melotot ke arahku. Aku berusaha tenang dan terus melayangkan ayat-ayat suci dengan keras. Kali ini makhluk itu menyerah. Di dalam tubuhnya mengerang kesakitan. Badannya ambruk dan ia mulai lemah. Ia terkapar lunglai. Tidak hanya Tari dan Mizan korban kebiadaban kuntilanak itu. 5 siswa lain juga mendapatkan nasib yang sama. Makhluk itu benar-benar licik. Ia kabur dari tubuh yang satu dan masuk menyelinap lagi ke siswa lain. Malam itu sungguh-sungguh menyeramkan. Aku hanya bisa berujar desa Melati, desa yang angker
karena dekat dengan sungai. Konon katanya, sungai itu sudah sering menelan korban anak-anak kecil. Ada-ada saja kejadian malam itu di luar nalar akal sehat. Apakah desa di daerahmu masih seperti itu? Begitulah cerpen yang ditulis oleh Bangsu mengenai desa angker tepi sungai. Terima kasih telah menyimak cerita pendek dan sampai jumpa.